Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Nurhayati dalam mata pelajaran IPS kelas 7. Kita masuk di bab kedua dengan materi interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani. Bertemunya seseorang dengan orang atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, disebut dengan proses interaksi sosial. Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat 3 gambar interaksi sosial. Gambar pertama, interaksi antar individu. Orang tua sebagai individu, anak sebagai individu. Gambar kedua, interaksi individu dan kelompok. Guru sebagai individu, beberapa siswa sebagai kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dan kelompok. Tim bola 1 sebagai kelompok 1, tim bola 2 sebagai kelompok 2. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang dimaksud dengan timbal balik, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut bermain. Syarat interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2, yaitu yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin. Can atau come artinya bersama-sama, tango artinya menyentuh. Kontak sosial terbentuk apabila terdapat respon. Contohnya, berjabat tangan, melempar senyuman, bertatap muka. Berdasarkan proses berlangsungnya, ada 2. Yang pertama, kontak sosial langsung atau yang biasa disebut dengan primer, berarti bertatap muka. Contohnya, berjabat tangan. Yang kedua, kontak sosial tidak langsung, yang biasa disebut dengan sekunder, melalui perantara. Contohnya, melalui telepon, SMS, surat, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi. Dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contohnya, ketika siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, maka terjadilah komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial. Ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain faktor imitasi. Proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok, contohnya seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti. Pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi.
kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang keempat, faktor simpati. Kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan posisi orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Sekian materi kali ini tentang interaksi sosial. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.